Selamat pagi, gimana nih kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi hari ini kita kembali lagi dengan kegiatan kita seperti biasa. Kita mau belajar kembali mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Miss Nita yakin dan percaya anak-anak pasti semuanya sudah rindu ya mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mana firman Tuhan sebagai penguat, penopang dalam kehidupan anak-anak sekalian. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulaikan kegiatan belajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, Miss Nita mau kita semua satu di dalam doa agar kegiatan belajar mengajar kita diberikan Tuhan kelancaran, anak-anak diberikan hikmat agar dapat mendengarkan, dapat memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Ya, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Oke, sudah semua lipat tangan tutup matanya, kita akan satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, terutama anak-anak-Mu, TKKB, Mahakam, MCLC yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, kepintaran Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami akan dengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Nah, pagi hari ini anak-anak boleh buka Alkitabnya dalam kitab Markus ya, semuanya buka di kitab Markus. Ya, kitab Markus 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, di sana judulnya Tuhan memberkati anak-anak. Miss Nita bacakan ya. Anak-anak dengarkan di rumah baik-baik. Yang sudah bisa membaca atau yang belum bisa membaca boleh minta bantu sama mama papa atau kakak untuk membacakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan mengatakan bahwa anak-anaklah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, kalau judul di Alkitabnya Yesus memberkati anak-anak. Nah, hari ini Miss Nita juga memberi judul Yesus memberkati anak-anak di dalam kitab Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Nah, Miss Nita nggak ganti ya judulnya, seperti biasa Miss Nita rubah, tapi kali ini Miss Nita sesuaikan dengan perikop yang ada. Nah, di dalam kitab Markus 10 ini mengajarkan tentang sebuah kasih yang Tuhan berikan kepada anak-anak yang mau datang untuk menyembah, untuk berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang di sini kalau dalam keadaan susah, senang, sakit, kesulitan atau yang lain-lain itu datang sama Tuhan. Nah, saya yakin anak-anak pasti selalu ya mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, agar anak-anak diberikan Tuhan memberikan kerajaan Allah untuk anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Siapa anak-anak di rumah yang mau masuk dalam kerajaan Allah? Miss Nita tanya. Pasti semuanya mau ya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kalau di dalam kerajaan Allah, anak-anak tahu nggak di sana ada apa aja? Ya, kalau menurut gambaran secara manusiawi, secara dunia, kalau di kerajaan Allah itu semuanya ada. Anak-anak mau mainan, ada.
mau sepeda ada, mau main mobil-mobilan ada juga di kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu adalah suatu tempat yang sangat indah yang Tuhan ciptakan, di mana di sana itu adalah tempat orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu tempatnya di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat luar biasa indahnya, yang sangat sempurna. Di sana itu kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun di kerajaan Allah, karena di sana semuanya itu lengkap. Anak-anak mau makanan apa aja di sana ada, mau minuman apa aja ada. Oke, misalkan ada yang nanya, Miss di kerajaan Allah ada, aku misalkan pengen makan spaghetti Miss, iya di sana ada, karena kerajaan Allah itu ada beda ya kalau kita bilang sama surga dunia. Di sana tuh kerajaan Allah itu bukan surga dunia, tapi di sana itu di mana orang-orang yang diselamatkan Tuhan atau Allah, Tuhan kita Yesus Kristus ini tadi, di sana itu semuanya itu digambarkan ada semua, apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak. Misalkan anak-anak setelah di sana membutuhkan buku, pensil, pewarna dan lain-lain, semua di sana itu sudah disediakan. Tapi dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, Allah mau anak-anak itu selalu datang kepada Allah. Nah, datang kepada Allah itu gimana sih Miss caranya? Datang kepada Allah itu dengan cara apa? Ada yang tahu? Ayo yang tahu Miss Nita kasih hadiah. Datang kepada Allah tuh dengan cara berdoa. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang gak bisa berdoa sampai hari ini? Boleh angkat tangannya di rumah. Oke, Miss Nita yakin walaupun belum sempurna doanya, tapi anak-anak pasti bisa berdoa. Nah, kalau berdoa datang sama Tuhan itu boleh minta apa aja ya Miss? Boleh minta apa aja sama Tuhan, terutama yang baik-baik itu, seperti Tuhan misalkan Geo mau Tuhan, Geo ini waktu belajar Geo susah menerima pelajaran, Geo mau Tuhan berikan Geo hikmat, kepintaran Tuhan. Nah, percaya nggak Tuhan kabulkan? Harus dengan kepercayaan. Karena apa? Karena jelas dikatakan dalam Alkitab, Tuhan akan mengabulkan segala permintaanmu, permohonanmu dengan ketulusan hati dan kepercayaanmu akan Tuhan. Nah, begitulah cara kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini sekarang untuk mendapatkan kerajaan Allah dengan datang kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa susah nggak? Iya, berdoa itu jika kita baru belajar itu terasa akan susah, tapi lambat laun yakin dan percaya anak-anak pasti bisa berdoa sama Tuhan. Mungkin awalnya doanya 5 detik, 10 detik, nanti lama-lama bisa nambah. Jadi yang doanya 5 detik, 10 detik bisa jadi 20 detik, bisa jadi 30 detik. Wah, tambah panjang doanya, tambah hebat anak-anak berdoa. Nah, bukan hanya anak-anak aja yang akan menerima kerajaan Allah, tapi Miss Nita juga. Asal Miss Nita juga bisa percaya seperti anak-anak, bisa datang sama Tuhan, bisa meminta, memohon kepada Tuhan untuk apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan Miss. Nah, apa sih hari ini pelajaran yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini? Tuhan mau anak-anak datang kepada Tuhan, anak-anak menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, bukan hanya tunggu nanti saat dewasa, saat anak-anak sudah SMA, sudah kuliah, enggak. Dari sekarang anak-anak sudah bisa datang sama Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara meminta kepada Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan semua ketulusan itu. Tuhan itu tahu loh anak-anak. Nah, Tuhan itu tidak memandang
kamu bekas penjahat, anak ini kemarin habis pukul temannya saat dia berdoa. Saya tidak mengabulkan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa dahsyatnya. Nah, Miss mau nanya nih yang di rumah, waktu berdoa biasanya mintanya apa ya? Nah, kalau Miss dulu masih kecil, Miss Nita tuh banyak mintanya. Miss Nita tuh kan suka segala hal. Miss Nita tuh dulu masih kecil cita-citanya pengen jadi guru, dan puji Tuhan saat Miss Nita sudah dewasa, Tuhan mengabulkan doa Miss, yaitu akhirnya sekarang Miss Nita bisa menjadi seorang guru dan mengajarkan anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, jangan pernah kita menyerah dalam doa kita. Mungkin saat ini Tuhan tidak mengabulkan, tapi dengan kita berdoa terus, kita berharap terus, tidak menutup kemungkinan bisa saja saat anak-anak nanti sudah dewasa, sudah bekerja, Tuhan akan kabulkan permohonannya. Nah, setiap doa itu akan Tuhan kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, Tuhan tahu kapan kita benar-benar membutuhkan dan kapan kita hanya meminta saja. Nah, saat kita benar-benar membutuhkan, Tuhan akan memberikannya dengan cara cepat. Nah, saat kita berdoa mungkin seminggu 2 minggu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ingat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk berusaha. Karena Tuhan sangat menyukai anak-anak yang mau berusaha, mau berdoa, meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan. Jangan mentang-mentang misalkan si Gea lihat si Ripka, Ripka punya mainan nih, dibelikan mamanya. Terus pas ditanya, Ripka, kamu waktu meminta mainan itu kamu berdoa enggak sama Tuhan? Terus kata si Ripka, katanya, iya, aku minta sama Tuhan, aku mintanya misalkan lusa lalu, terus seminggu kemudian Tuhan memberikannya melalui mamaku. Terus bilang si dia, aku lah sudah berdoanya berbulan-bulan tapi Tuhan tidak mengabulkan doaku. Nah, si Gea tidak boleh berhenti untuk berharap kepada Tuhan, tidak boleh untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tahu, Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu, oh iya, ini Gea ini tidak terlalu perlu, misalnya mungkin nantilah kalau Geanya sudah perlu sekali barang itu, baru Tuhan kasih. Atau kenapa Ripka doanya cepat dikabulkan? Karena memang Ripka sudah lama menginginkan itu, dan Ripka baru memintanya karena Ripka baru mengerti kalau meminta sesuatu kepada Tuhan itu harus dengan cara berdoa. Nah, puji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhannya sampai di sini aja ya. Ingat, anak-anak harus meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Datang kepada Tuhan itu dengan cara apa tadi? Dengan cara berdoa. Ingat, datang kepada Tuhan itu dengan cara berdoa. Jangan kita berputus asa saat kita baru meminta terus Tuhan belum mengabulkan setiap permintaan kita, doa kita Tuhan belum kabulkan. Nah, itulah saja yang kita bisa sampaikan. Ingat, anak-anak kalau mau masuk kerajaan Allah harus mau apa? Harus mau berdoa untuk masuk ke kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu adalah tempat yang sangat indah, tempat yang luar biasa. Nggak bisa digambarkan. Kalau di dunia ini kok kita lihat, iya di dunia ini banyak ya, atau dunia ini mau mainan ada mainan, mau makanan ada makanan, mau minuman, buahan, apapun yang kita mau di dunia ini ada. Tapi kerajaan Allah itu ada tempat yang lebih sempurna lagi, yang luar biasa yang ada. Kerajaan Allah itu benar-benar tempat yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan oleh manusia. Nah, terpuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Miss Nita harap apa yang Miss Nita sampaikan bisa anak-anak
terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah, kita akan tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka dapat terapkan bagi sesama mereka, teman-teman mereka, keluarga mereka Tuhan. Papa, mama, kakak, nenek, kakek mereka Tuhan. Mereka dapat terapkan semua dalam kehidupan mereka untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak-anak-Mu yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai dalam pekerjaan usaha mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam sekolah yang ada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.